Jawab salamnya kayak kurang semangat. Sarapan loh. Yang jawab salam saya barusan saya doain tahun depan berangkat haji. Yang nggak jawab salam saya cuma nganterin sampai bandara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabih karim والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Al-ayah صدق الله العظيم. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Yayasan Masjid Mus'ab bin Umair, Ketua DKM, pengurus, dan juga yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim Khairul Nisa yang partai Bagam ini. Ibu Ketua mana Ibu Ketua? Semoga kita bisa kompak terus sinergi dalam kebaikan, selalu mengingatkan dalam kebaikan dan bisa mengajak seluruh umat untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu dan menyebarkan. Dan juga yang saya hormati ibu-ibu jamaah yang hadir hari ini. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Kantongnya sehat ya? Insyaallah ya, Allah Subhanahu wa taala keluar dari majelis ini yang punya utang di lunas. Ini kayaknya yang anginnya kenceng banyak utangnya. Yang punya sakit Allah angkat penyakit kita. Dan salah satu yang membuat doa kita dikabulkan, berdoa ketika di majelis ilmu. Ingat, di antara doa yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah ketika kita mendengarkan Quran dibaca, hadis Nabi dibaca, itu di majelis ta'lim. Kata malaikat ini, karena malaikat itu mendoakan kita, mengatakan kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Orang yang duduk di masjid mendengarkan kebaikan, maka malaikat mendoakan dia, ya Allah ampuni dosa dia, ya Allah rahmati dia. Ya, makanya betapa ruginya orang yang nggak mau hadir majelis ta'lim. Kenapa dia nggak dapat doa malaikat? Dia nggak dapat doa malaikat dan dia nanti hidupnya susah dunia akhirat. Kalau mau hidup kita mudah dunia, mudah akhirat, hadir majelis ta'lim. Karena kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut ilmu agama, dia belajar halal, belajar haram, belajar yang boleh, belajar yang dilarang Allah, maka Allah akan mudahkan. Dia jaminan Allah akan mudahkan. Allah mudahkan dia. Ibu bapak semua yang hadir hari ini dapat jaminan kemudahan itu. Yaitu apa? Untuk menuju surga Allah. Jadi langkah kaki ibu dari rumah ke sini, langkah kaki saya dari rumah ke sini, itu adalah langkah kaki kita menuju surga. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Itu yang sia-sia kalau kita menghabiskan ini di jalur selain ini. Ingat, bahkan bukan hanya sia-sia tapi dilaknat oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mal'unatun ma fiha. Dunia ini dilaknat oleh Allah. Wa mal'unun ma fiha. Bumi seisinya itu dilaknat sama Allah. Illa, kecuali orang yang zakarullah wa ma'wadah, orang yang ingat sama Allah dan menuju jalan mengingat Allah, itu dikecualikan, istisna. Kalau mau terhindar dari laknat, kebencian Allah, murka Allah, isi hari-hari kita dengan mengingat Allah dan menuju jalan mengingat Allah. Artinya majelis taklim ini kan kita jalan kita mengingat Allah. Adapun kita mengingat Allah nanti prakteknya sendirian di rumah. Nah, kalau kita bisa nanti habis kajian ini di rumah, bisa nangis gara-gara ingat Allah, nanti air mata ini akan menjadi penyelamat kita hari kiamat. Ingat ibu ini sekarang kita lagi latihan mengingat Allah. Kita mengingat Allah, melatih diri kita mengingat Allah. Nanti di rumah sendirian, nggak rame-rame gini,
bisa nggak mengingat Allahnya dalam keadaan bahkan menangis? Kata Rasulullah SAW, yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan pasti dapat naungan Allah, perlindungan Allah hari kiamat, ketika nggak ada yang bisa nolong dia, ketika nggak ada yang mampu menyelamatkan dia. Bayangkan matahari 1 jengkal, ya, kita akan berkeringat berdasarkan dosa-dosa kita. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai betis, bahkan ada yang tenggelamkan gara-gara keringat dosanya. Keringat itu bersumber dari dosanya yang banyak ketika hidup. Nah, nanti dinaungi itu supaya dingin, tidak berkeringat, tidak kesusahan hari kiamat. Siapa? Di antaranya kata Rasulullah, rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat 'ainah. Seseorang yang dia nangis zikir kepada Allah sendirian. Dia nangis zikir kepada Allah sendirian. Artinya rame-rame ini nanti buat praktek masing-masing di rumah itu. Ada orang zikir bareng-bareng bisa nangis. Saya ikut majelis al-zikra Ustaz Arifin Ilham, Ustaz nangis. Saya bilang, Bapak kenapa bisa nangis? Karena yang di depan saya nangis. Jadi nangisnya ikut-ikutan. Nah, makanya itu belum tentu diselamatkan Allah kalau bisa bareng-bareng. Tapi yang sudah pasti diselamatkan Allah sendirian, karena hadis nabinya khaliyan, sendirian. Karena di sini melatih keikhlasan kita, melatih bagaimana kita hanya Allah yang melihat kita, Allah yang menilai kita. Oke, ini mukadimah. Saya ceramah sampai jam berapa? Betul. Kerja. Emang betah kalau lama-lama. Bukannya kalau ceramah pengen puluhan kelas gitu. Dengerin ceramah khusyuk banget. Saking khusyuknya nyari yang sederah, nyari tembok. Ya, matanya merem, dengerin ceramah bu. Saking khusyuknya matanya merem, kepalanya nunduk. Di dalam hati dia ngomong kapan ceramah ditutup doa. Tapi kalau di sini enggak. Kalau majelis taklim saya misalnya enggak, semangat semuanya. Takbir. Ya, ibu yang dimuliakan Allah, judulnya berat sebenarnya. Ilmu dan rumah tangga itu gampang atau mudah? Saya tanya. Gampang atau susah? Ini ada ibu yang mungkin ibu rumah tangga, ibu yang jilbab hitam, udah berapa tahun rumah tangga? Kasih mic, boleh kasih mic. 40 tahun. Punya cucu berapa? Baru 6. Nah, anak berapa anak? 3. Kalau mudah-mudahan anak itu ibu harus doa. Justru ibu, kalau mau rumah tangga kita langgeng, banyak sama mereka yang rumah tangganya udah 40 tahun, 50 tahun. Kenapa? Mereka lebih punya pengalaman menghadapi masalah rumah tangga. Jadi kalau mau rumah tangga langgeng, jangan nanya sama rumah tangga yang cerai, kamu cerai. Baru nikah, kamu nikah berapa tahun setahun? Ya, jangan nanya sama dia, jangan belajar sama dia ada. Ya, yang kita tanyain kepada bunda. Saya kadang-kadang suka salut, Ustaz, suami saya meninggal, saya nggak menikah lagi. Saya fokus ngurusin anak, saya fokus ngurusin cucu. Alhamdulillah. Kenapa nggak nikah lagi? Ya mau udah 70 tahun. Jadi jangan membuat 70 tahun. Ya. Jadi bunda, apa yang bikin bunda bertahan sama suami sampai 40 tahun? Hah? Sabar. Tuh, kita dapat ilmu tuh. Sabar. Terus apa lagi? Hah? Happy. Tapi suami gak kasar kan? Jujur. Gak kasar. Suami gak KDRT. Malah ibu yang KDRT. Enggak. Hah? Oh, nggak boleh gibah. Betul. Udah, saya terang ini sebentar aja. Karena udah perhatiin pada semua. Sudah pada semua. Subhanallah ibu. Saya tersentuh dari kalimat ibu. Dalam rumah tangga pasti ada masalah. Dan sebaik-baik wanita ketika punya masalah, dia nggak cerita masalah ini ke siapapun, bahkan ke orang tuanya.
Ibu luar biasa, seandainya ibu masih single. Ya, kunci rumah tangga itu apa? Akta rumah itu kena sana lisan kata Rasulullah yang paling banyak bikin orang masuk neraka mulut, lisan, lidah. Rumah tangga punya masalah. Ini baru masalah pagi, sore ini udah ada di infotainment. Baru masalah pagi, padahal bisa selesai ini masalah. Langsung curhat di WA status. Dasar suami tidak punya pengertian, tidak punya perasaan. Taruh di Facebook, taruh di Instagram, bahkan dia DM sampai curhat supaya disebarin masalah. Demi Allah, ya wanita yang menceritakan aib rumah tangga dia, nanti hari kiamat aibnya dia, dosa-dosa dia akan diumbar pada hari kiamat sama Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, yauma tubla sarair. Apa itu suratnya? Apa lagi? Was-samaa'i wat-thariq, wa ma adraka ma-thariq. Ibu buka, yauma tubla sarair. Nanti hari kiamat rahasia kita nih, dosa kita diungkap sama Allah Azza wa Jalla. Takutlah engkau wahai istri, engkau juga punya aib, engkau juga punya dosa, engkau juga punya maksiat, engkau juga punya salah. Kullu bani Adam khata', laki perempuan punya potensi berbuat salah. Jadi kalau suami punya salah, jangan umbar. Itu kunci rumah tangga kita pasti berkah. Apa dalilnya? Kalau ibu menutupi aib rumah tangga, Allah tutupin dosa kita di kiamat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman, satarallahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutup aib saudara muslim? Saya tanya, saudara kita kah? Suami kita muslim apa kafir? Suami kita murtad apa enggak? Nah, untuk bilang ini muslim, ini bukan hanya buat suaminya, semua muslim tutup aibnya. Kalau kita mampu menutup aib suami, nanti aibnya istri ditutup hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang kita inginkan. Ustaz, kan suami saya selingkuh, ya selingkuh ditutup aibnya dia. Dia punya kesempatan untuk berubah, dia punya kesempatan taubatan nasuha. Memang berarti dia punya kesempatan, dia pasti masuk neraka ketika dia selingkuh. Siapa Anda? Anda bukan Allah Azza wa Jalla yang menjustifikasi orang masuk neraka. Kasih kesempatan dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti malam tahajud, Allah turun di malam sepertiga malam, sulutul lail akhir, jadi mendekati subuh jam 3 bangun. Minta kepada Allah, ya Allah, luluhkan hati suami saya, lembutkan, jangan sampai dia bermaksiat, ya Allah. Saya mau dia masuk surga bersama kami, bersama anak-anak. Allah, ini nggak benar begini. Makanya saya bikin konten di Instagram saya bagus juta. Ya, saya dan istri saya boleh buka handphone saya. Karena ini ada bahaya, ada sebuah pemahaman, oh nggak boleh istri buka handphone suami. Akhirnya apa? Suami chat dengan yang bukan mahal, nge-chat, janjian, ketemuan, sampai zina. Na'udzubillah min dzalik. Istri adalah kita, dan ingat suami juga adalah kita. Jadi ingat yang kita nikahi ini, bu, suami kita itu manusia, bukan malaikat. Dia pasti punya salah, tapi sebaik-baik istri dia tutupin kesalahan suami, kasih kesempatan berubah, dan cerai bukan selamanya menjadi solusi kebahagiaan rumah tangga. Illa kecuali suami sudah tidak sholat, illa suami sudah tidak menjadikan Allah tujuan hidupnya, illa suami sudah maksiat, fawahish, ma dhahara minha wa ma batan, melakukan maksiat terang-terangan, zina berani. Alhamdulillah, minum khamr depan kita, ya dicerain, nggak ada kata bertahan. Kalau sudah dia mau berterus terang dalam kemaksiatan. Ya, ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu kan ngomong tegang ngomong bukannya tenang. Jangan tegang-tegang ya. Saya pengen rumah tangga Indonesia rumah tangga yang akur. Saya juga nggak mudah menjadi rumah tangga. Jadi ketika saya
nasihatin ibu bukan berarti masuk rumah tangga saya nggak punya masalah. Ya. Jadi kalau ibu datang ke satu ustaz rumah tangga saya adik gitu, ustaz juga lagi diem mana bininya. Lagi kagak ngomong, lagi berapa. Jadi kalau rumah tangga itu illa Rasulullah hatta Nabi Muhammad SAW rumah tangga itu punya masalah. Ingat, rumah tangga Rasulullah punya masalah. Rumah tangga Rasulullah ada problematika, tapi luar biasa. Rasul mampu menyelesaikan masalah dengan indah. Ini yang bakal kita bahas. Bagaimana cara Rasulullah menyelesaikan masalah rumah tangga. Biar kita umatnya Nabi Muhammad belajar. Jadi kalau ada yang bilang rumah tangga nggak punya masalah, ini salah. Ketika Anda sudah ijab kabul, menikahi wanita, menikahi suami, menikahi pria, Anda sudah siap-siap di depan Anda bakal banyak masalah. Sudah siap-siap. Masalah dari istri kita, masalah dari mertua kita, nanti masalah dari anak kita kalau udah punya anak, nanti masalahnya ekonomi, finansial, nanti ada lagi masalah sama tetangga. Wah, masalahnya banyak. Apalagi boleh sebutin masalah rumah tangga. Masalahnya berada sudah nikah belum teh? Waduh, belum nikah. Ini bu anak umur berapa bu? Hah? 23 tahun. Umur berapa? 13 jangan main dulu nih. Ini buat yang nikah dan mau nikah nih kayak dia ini. Ini ketua majelis taklim ini milihin judulnya berat itu rumah tangga. Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, masalah rumah tangga saya minta dong sebutin satu-satu ibu. Apa aja masalah rumah tangga? Ibu udah nikah? Ya udah, apa aja masalah rumah tangga? Finansial, bu ketua apa aja bu? Tolong catatkan di saya, tolong nanti saya minta catatannya. Masalah rumah tangga apa aja? Finansial, bu ketua. Nggak jujur, boleh ya? Nggak jujur, suami istri. Dua-duanya tidak jujur. Tahu lagi? Oh, apa lagi muda? Hah? Iya, oke. Itu solusi nanti itu kita bahas. Karena masalah dulu. Masalah rumah tangga apa aja muda? Saya mau belajar. Karena kenapa yang ngomong ini belum tentu lebih baik dalam hal rumah tangga. Bu. Hah? Itu solusi. Berbeda pandangan dapat lagi juga lagi. Masalah anak-anak kenapa? Oke, wah, di apa lagi sebut itu? Kurang komunikasi. Apa lagi itu? Hah? Suami kurang peka. Maksudnya kurang peka dalam hal apa? Suami kurang peka. Kurang perhatian. Okay. Suami kurang perhatian. Apa lagi? Hah? Suami zolim. Oke, suami zolim. Apa lagi bu? Suami egois. Ini saya semua ini bu. Apa lagi? Posesif, maksudnya cemburuan. Suami posesif. Waduh, subhanallah. Ibu, saat ini ada satu buku, ada 1000 halaman. Tidak akan cukup mencatat problematika rumah tangga. Betul atau betul? Ini kita harus sepakat bro, masalah rumah tangga pasti ada. Ini dulu kita sepakati. Pasti ada. Apakah setiap ada masalah langsung lari cerai? Hari ini ibu menemukan nangis. Umat Islam Indonesia yang katanya mayoritas tertinggi tingkat perceraian seluruh dunia. Hati-hati, orang Indonesia gampang mengucapkan kata cerai, gampang ke pengadilan, makanya itu pengacara perceraian itu lagi laku. Terus saya nggak kuat sama saya. Akhirnya kalau berarti dia cerai nikah lagi, masalahnya lebih parah. Cerai lagi. Saya pernah ketemu dengan orang laki-laki. Dia sudah nikah 5 kali.
kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, sampai 5. Umurnya sudah 50-an tahun. Waktu itu saya ceramah di Sukabumi, saya ketemu beliau gitu. Apa nasihatnya buat saya, Ustaz? Memang nggak ada solusi rumah tangga kecuali kembali ke Rasulullah yang saya sampaikan. Waktu itu setelah saya tentang rumah tangga, romantis rumah tangga Rasulullah. Bahkan perempuan yang minta cerai sama suaminya tanpa alasan syar'i, dia tidak akan masuk surga dan tidak akan cium bau surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Ayyuma imra'atin talabat min zawjiha at-talaqa min ghairi ba'sin lam yajidna raihatal jannah. Siapapun perempuan gampang banget di mulutnya lemes, kata orang Betawi. Saya kebetulan lahir besar di Jakarta. Mulutnya lemes, gampang, cerai, belum cerai. Padahal nggak ada alasan syar'i, nggak ada alasan yang dibenarkan Allah. Maka perempuan ini haram cium bau surga. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Bukan selamanya cerai jadi solusi. Bisa jadi itu awal masalah. Jauhnya kita dari Islam. Maka oleh itu yang dimuliakan Allah. Tadi saya ingat kata-kata itu tadi. Kalau ada masalah rumah tangga jangan cerita kemana-mana. Saya jadi ingat sebuah kisah yang disampaikan oleh Syekh Sa'id Al-Aqiq. Ini ulama terkaguman saya juga, ulama Saudi Arabia. Beliau berkata di Jeddah, tolong ini rekaman yang saya potong kita bagi ini baru biar viral, karena banyak kan rumah tangga Indonesia ini masalahnya kecil di masalahnya tidak ada bikin masalah. Akhirnya ujung-ujungnya ke pengadilan agama yang jadi korban. Anak itu tumbuh tanpa ayah, ibunya kawin lagi, ayahnya kawin lagi, nggak tahu kemana, anaknya terlantar. Pendidikan anaknya terlontar tuh. Nah, umur juga meninggal. Intinya dong, ini bapaknya orang susah, ekonominya pas-pasan, ibunya minta cerai. Ibunya nggak siap finansial, suaminya nikah lagi kan, yang namanya nikah tidak punya anak lagi kan? Punya anak yang ini aja jaga diurus, dia udah dapat anak baru. Betul. Nah, maka saya mau ceritain kisah ini, insya Allah. Kalau kita orang berakal, orang beriman akan ambil jadwal pelajaran. Kata beliau di sini, ada rumah tangga di Saudi Arabia di Jeddah. Ingat, orang Arab bukan berarti beda sama kita, sama. Rumah tangga seluruh dunia yang saya sampai hatta Rasulullah punya masalah rumah tangga. Tapi bagaimana kita menyikapi masalah rumah tangga? Apa kata saya? Ini rumah tangga cocok, tiap hari cocok. Lah pernah nggak cocok, beda pandangan, beda pendapat. Nanti suaminya teriak. Aduh, teriak. Satu saat mungkin suaminya di luar kontrol, kita lihat istrinya berbeda pendapat, suaminya tidak terima, istrinya ditampar. Pak, tampar sakit di mana? Sakitnya di mana? Ketika lagi ditampar, aduh, ketok pintu. Di depan pintu terjadi perahara rumah tangga, ketok pintu. Ketok. Oh, suaminya siap-siap. Sebelum buka pintu nanya, Assalamualaikum, siapa ya? Saya Ahmad. Suaminya mau pecah kepala. Ternyata Ahmad ini bapaknya istri, mertua. Ya Allah, mati gue. Kalau kata orang Bayaran mati gue. Kalau sampai istri saya cerita, cerai, anak sudah 4, masih kecil-kecil. Misal dia pada saat dia nampar dia tidak mikir jangka panjang. Akhirnya dia buka pintu, istrinya pergi ke wastafel cuci muka. Pada saat itu dia pipinya merah. Masya Allah. Assalamualaikum, udah bi, masuk bi, duduk bi. Dikasih air, dikasih kue. Ditanya kepada anak perempuan. Kayak hancur hati seorang ayah kalau tahu anak perempuan ini dipukul sama menantu. Tapi lihat istri ini, ternyata istri saya. Kenapa kau pipinya merah? Gitu. Wahai Abi,
Kata suaminya udah pesan, wah kalau cerita selesai macam, kalau cerita habis. Apa kata istri? Wahai Abi, tadi saya kepentok lemari saya jalan, saya nggak lihat jalan, saya kepentok kena lemari. Ya Allah, kata hatinya, udah kamu istirahat, nggak apa-apa, nanti juga sembuh. Kalau kena lemari mau biasa, tertahan. Itu suaminya bu meleleh di mata. Akhirnya dia pergi ke toko emas, dia beli emas gelang seharga 1.000 real. 1.000 real itu 4.200.000 ya, 4 juta kurang lebih. Udah pertuanya pulang, dia kasih taruh ini, dia minta maaf, ya. Hampurnya, orang Bogor, minta maaf, saya tadi udah mukul kamu, saya nggak bakal mukul kamu selama-lamanya. Demi Allah, putus tangan saya kalau sampai saya punya sisi kamu lagi. Kata istri, ya udah biasa, ya. Saya udah maafin kamu. Gak perlu kamu beliin saya mahal-mahal emas. Apa kata suami? Ya zauji anti tasfahiki naruhi. Wahai istriku, jangankan cuma duit emas saya beliin, nyawa saya rela saya berikan untuk ya, nyawa saya kasih buat istri yang solehah ini. Ketika punya masalah dia nggak cerita kemana, bahkan ke orang tuanya. Dan suami yang soleh ketika dia langsung sadar ada masalah ini, dia mau buka. Ini menunjukkan kepada kita bu, suami kita bisa berubah jadi lebih baik dengan apa doa, kesabaran mesti. Bahkan dia bisa jadi lebih beringas. Kalau sampai kita naudzubillah sama-sama asal, sama-sama berbuat tidak baik. Dia nggak baik, urusan dia sama Allah, urusan dia sama Allah. Yang penting kita berbuat baik sama dia, kita sabar, kita doa supaya dia berhidayah. Kecuali masalah akidah, ya prinsip akidah, prinsip ibadah, ya. Karena orang itu bisa dikatakan Islam kalau dia masih sholat. Jadi kalau suami kita masih sholat, dia Islam. Dan kalau dia meninggalkan sholat terang-terangan, bahkan dia mengatakan sholat tidak wajib, maka dia keluar dari Islam. Apa dalilnya? Quran surat Taubah. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakat fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertaubat, mereka sholat, menunaikan zakat, maka baru saudara kita anggap saudara muslim. Tapi kalau terang-terangan suami nggak sholat, hati-hati. Ibu sama orang kafir. Bahaya. Alhamdulillah min. Tapi kalau dia masih sholat, tapi perangnya masih ada yang belum baik. Sinilah tetap kesabaran. Oke, bagaimana Rasulullah menyikapi perkara rumah ini kita bahas insyaallah. Bu, ini pada tegang semua ada apa nih? Saya mau bilang nih apa sih? Ya, kalau boleh cerita ya rumah tangga saya bu, saya nikah 2012. Ya, istri saya orang awam, bukan ustaz. Orang awam, beliau malah kuliahnya di Singapura. Ya, bahasa Inggrisnya kayak air. Kalau kita cuma tahu I love you aja, yang udah bisa bahasa Inggris. Jika sekarang saya dikaruniai 4 anak, makanya saya minta doa ibu orang soleh. Ini pula kita berdoa malaikat, doanya mustajab. Ya, mudah-mudahan anak saya jadi penghafal Quran, ya, bisa melanjutkan amal soleh ketika saya sudah wafat di dalam kubur nanti. Ya. Subhanallah, rumah tangga gak seenak, gak seindah yang saya pikir. Kalau kita lihat film media, kalau bisa ngomong-ngomong kehutan ini, kucuk hotan ini, bukan itu rumah tangga itu adalah bagaimana kecerdasan kita menyelesaikan problematika rumah tangga. Jadi rumah tangga itu bukan sekedar indah-indahan doang, hiburan itu paling sebulan sekali. Tiap hari 24 jam kita akan ketemu hal yang sama. Itu yang membuat jenuh, itu yang membuat bosan. Akhirnya timbul kata-kata yang tidak baik, timbul perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Suami kenapa timbul dia terus setan malah gitu. Kenapa suami naudzubillah dari selingkuh? Bosan gitu. Dia istrinya kasar, kalau ngomong, kalau ngoceh, emosional. Akhirnya dia kenalan sama perempuannya enak, lembut kalau ngomong.
isinya Allah. Makanya bagaimana kita mengendalikan, menyelesaikan problem rumah tangga kita lihat bagaimana Rasulullah menyelesaikan. Yang pertama, Rasul kalau mau nasihatin istrinya nggak pernah di depan istrinya. Paling anti suami atau istri dinasihati di depan orang. Betul betul. Kalau istri kita punya salah, jangan di depan umum, bentak-bentak dia. Ini bukan cara yang baik, bahkan akan menimbulkan kebencian di istri kita, yang mana nanti dampaknya ke depannya akan lebih besar. Rasulullah satu saat, Hafsah, istri Rasulullah SAW membawa makanan, bikin makanan enak, kasih tahu pembantunya, kirimin ke Anda Rasulullah, kirimin ke kekasih hatiku Nabi Muhammad. Ya, Hafsah itu makanan. Pas ketok pintu, buka pintu, yang nerima siapa? Yang nerima siapa? Aisyah. Saat lagi dikirimi makanan, Rasulullah lagi sama sahabat Nabi itu, lagi sama Abu Bakar, Umar, Utsman, lagi ngumpul, lagi meeting, ngomongin perjuangan dakwah selanjutnya, perang selanjutnya, bayangin lagi ngumpul. Nyampe Aisyah ketok pintu, persiapan saya utusan Hafsah, istri Rasulullah SAW, menghadap anak Umar. Apa yang dilakukan Aisyah? Dibakar oleh cemburu. Ini menunjukkan kepada kita perempuan itu pasti punya cemburu. Wahai suami, jangan marah kalau istrimu punya cemburu. Istri Rasulullah itu punya cemburu. Hadapi itu dengan kesabaran, bukan dengan marah-marah, bukan engkau menghabiskan ghirah cemburunya dia, nggak bisa. Pasti ada sampai mati ada cemburu. Jadi kalau ibu bilang posesif, harus ada dalam rumah tangga. Cemburu tanda cinta. Cemburu itu fitrah manusia. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Dipecahkan piring di depan sahabat Nabi, bayangkan. Betapa malunya Rasulullah SAW di hadapan sahabat-sahabatnya, itu pecahin piring. Apa Rasulullah langsung marah, bentak. Aisyah, kurang ajar. Aisyah gak punya adab di depan orang kok begini. Demi Allah, Rasul malah bercandain sini. Apa kata Rasulullah SAW? Laqad gharat ummukum, sahabatku, ya sabar ya, ibu kalian lagi cemburu. Rasul tidak menafikan sifat cemburu dalam hati manusia. Rasulullah SAW, ibu kalian lagi cemburu. Udah, sahabat pada pamit, ya, itu Rasul yang mau pulang dulu. Pada pulang, baru di situ pendidikan Rasulullah. Nggak di depan sahabat dia minta, nggak di depan sahabat dia marah-marahin, salah-salah dia. Wahai Aisyah, beresin diri ini sekarang. Bikinin makanan yang sama kayak Hafsah, kirim ke Hafsah. Tegas, berdua, dari hati ke hati bicara. Aisyah langsung boing-boing diri ini dibenerin, bikin makanan ke Hafsah. Ini menunjukkan kepada kita, inilah cara menyelesaikan masalah rumah tangga, bukan dengan marah-marah dan emosi. La taqdar wa la tajannah. Ada sahabat Nabi minta nasihat 3 kali. Rasul nasihatin saya, Rasul nasihatin saya, Rasul nasihatin saya. Apa kata Rasulullah SAW? La taqdar. Kok nasihatnya gitu doang? La taqdar. Kok gitu doang? La taqdar. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Wa la tajannah. Terakhir ditutup sama Nabi, kalau kamu nggak marah, kamu dapat surga. Bahkan ada sebuah hadis Nabi mengatakan, kalau saya ini laki-laki bisa meluapkan emosi sama istri saya, man kadzamal ghaib, siapa yang bisa marah, menyalurkan marahnya, dia bisa mukul, dia bisa banting, tapi dia tahan, nanti pada hari kiamat dia akan memilih bidadari surga yang mana saja dia kehendaki. Ya gampang marah dan emosi. Makanya di antara sifat orang bertakwa, wasadimina al-ghaib wal 'afina, yang menahan marah dan memaafkan kesalahannya. Kemudian ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang kedua, rumah tangga itu harus ada ketawanya, nggak boleh horor. Ibu kalau dibercandain sama suami jangan baper, jangan marah. Suami kalau dibercandain istri jangan marah. Satu saat saya Ramadan, kita juga bikin acara, ya buat bagi kurma, saya suka stok kurma banyak. Ini saya juga jadi merasa bersalah sama istri saya.
Kemudian ketika saya pulang ke rumah mau ngambil satu kardus, diumpetin sama istri saya. Di situ saya marah. Kenapa ini lagi waktu ini mau buka puasa, kamu sempet-sempetnya bercanda. Artinya apa, rumah tangga harus bercanda. Dan kalau bercanda jangan baper. Ibu harus anggap ini dengan apa? Nanti gue prank balik, gitu. Jangan dia di prank, harus rekan suami. Nah, saya mau ceritain dengan ibu bagaimana rumah tangga Rasulullah dalam hal bercanda. Rasulullah SAW satu saat dalam peperangan, ini peperangan Rasulullah dan orang Yahudi. Yahudi itu ada 3 suku besar di Madinah. Nah, di antara peperangan Rasulullah SAW, Rasul suka mengundi istrinya yang ikut untuk menemani Rasul. Nama-namanya itu istri Rasulullah siapa aja bro? Nah, tahunya Aisyah doang. Khadijah, Aisyah, Hafsah, Zainab binti Jahsy, terus Sofia bin Sufyan, terus siapa lagi? Maimunah, ya. Siti yang melahirkan anak yang meninggal orang Mesir. Ini banyaknya yang kita Maria Al-Qibtiyah 9 di Rasulullah. Ya, Rasul suka mengundi siapa nih yang ikut perang, nemenin. Nah, di antara yang dapat undiannya Aisyah mengundi, keluar Aisyah, ya ikut sama saya. Itu bagaimana kita tahu istri Rasul juga pengamanannya kuat, patwalnya kuat. Naik sebuah seekor unta, ada kayak semacam apa namanya rumah itu di atas unta, dijagain sama 4 sahabat, 5 sahabat Rasulullah SAW. Nah, suatu saat setelah selesai perang, Rasulullah apa yang dilakukan? Ibu nggak ada mungkin jangan mendengar. Rasul ngajak Aisyah radhiyallahu. Rasul manusia termulia di muka bumi ini, manusia yang paling Allah cintai, jenderal perang, presiden yang ngatur urusan negara, tapi dia nggak lupa posisinya sebagai seorang suami. Dia lepaskan kesombongan, dia lepaskan jabatan, dia lepaskan pengaruh dia di hadapan umat untuk bisa bagaimana menjadi suami yang dicintai itu. Dia Aisyah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ada lagi Aisyah. Ketika lomba lari, ingat Rasulullah ketika menikahi Aisyah, Rasul umurnya di atas 50. Ada juga yang mengatakan 55, ada juga yang mengatakan 50. Masya Allah, 9 tahun, 12 tahun. Diajak lomba lari, orang tua kalau anak muda mana yang lebih kencang lari? Anak muda. Yang mana Aisyah? Aisyah ketawa. Ya Allah Rasul, ya Allah suamiku, ya ketawa. Istri ingat, wahai suami, istri kita nggak selamanya langsing. Ya, istri kita nggak selamanya seksi. Ada masa kalau dia melahirkan anak, saya jujur, kalau melahirkan anak biasanya ibu meninggi atau melebar? Nggak usah ngomong, saya udah tahu. Begitu pun Aisyah, radhiyallahu ta'ala anha, ketika menikah Rasul beberapa tahun, anak di rumah bahagia makan. Aisyah kemudian diajak lari lagi. Ini episode kedua lomba lari Rasul sama Aisyah. Diajak lomba lari sama Rasul karena siapa yang menang? Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hadza fidaun li. Ini adalah tebusan balas dendam saya yang kemarin saya kalah. Aisyah tahu, Rasul di rumah tangga harus dibikin sebercanda mungkin. Tapi nggak boleh bully, nggak boleh rumah tangga bully. Istri kita tengok, istri kita mohon maaf ya batin giginya ompong gitu ya. Kita menghina lah ya seorang minum. Suami nggak boleh menghina istri dalam hal fisik, istri nggak boleh menghina suami dalam hal fisik. Dari tersebut ya dalam hal fisik. Seperti punya seperti saya bayangkan istri saya lahir sesar. Supaya dia tumbuh berapa sentimeter jahitan. Mana saya baru pentok kemarin mobil pintu, saya udah menjadi nangis. Cuma 1 sentimeter. Bagaimana istri saya yang 30 cm, 20 cm dijahit
perutnya, dan itu bukan sekali, 4 kali dijahit. Ya, karena istri saya agak gemuk, saya sampaikan mudah-mudahan dia nggak dengar ini. Ya, ketika menikah berat badannya 60 kilo, udah punya anak 4, 120 kilo. Saya pasti ini salah saya. Ya, artinya apa? Di dunia ini nggak ada yang abadi. Kecantikan nggak ada yang abadi, ketampanan nggak ada yang abadi. Apa yang abadi? Akhlak. Yang bisa menumbuhkan cinta kita sama suami, akhlak. Kalau suami melihat kita akhlaknya bagus, sholatnya kita rajin, baca Quran rajin, tutur katanya halus, lembut, demi Allah cinta itu akan bertambah. Jadi yang abadi yang bisa menumbuhkan langgeng kecintaan dalam rumah tangga akhlak. Bukan hal fisik, bukan hal uang, materi, tapi akhlak. Dan ini ditampilkan oleh istri Rasulullah SAW. Mereka ketika salah langsung minta maaf, Rasul dan berubah langsung. Oke Ibu, mungkin ini bisa sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya ingin ceramah dari berapa nih, 30 menit lebih ya. Belum. Kemudian yang kedua, Ibu yang dimuliakan Allah, Rasul SAW suka makan paha kambing. Ingat, Rasul SAW suka makan kambing. Jadi kalau ada yang bilang kambing kolesterol, nah ini pemahaman yang salah. Jadi kambing adalah hewan yang tidak membawa kolesterol. Yang bikin kolesterol apa? Bumbunya atau jeroannya, bukan daging kambing. Pak, saya bisa kemarin dulu ada jeroannya yang pantas kolesterol. Apalagi kalau makan di restoran Padang, yang dimakan itu tunjang. Itu yang bikin kolesterol. Kalau dagingnya, seluruh dokter yang makan daging kambing, bahkan saya punya darah rendah, saya punya riwayat darah rendah, disuruh pada kambing, kan obat jadinya. Daging kambing jadi obat. Rasulullah SAW pernah makan kambing, Bu. Ya, Aisyah makan, Aisyah lagi haid. Dan pemahaman orang Arab ini jahatnya. Arab kafir Quraisy sebelum Rasul datang, Nabi Muhammad datang, Islam datang, kalau ada anak perempuan haid, istrinya haid, dipulangi ke rumahnya. Dianggap najis, dianggap kotor. Pulang ke rumah ibu kamu. Islam datang, lihat kemuliaan perempuan, mencintai wanita, menyayangi perempuan. Rasul SAW satu rumah sama istrinya, Aisyah lagi makan daging. Apa kata Rasulullah? Rasul makan di tempat yang sama, di tempat bibir Aisyah menggigit. Sampai sekarang begitu dimuliakan. Jadi kalau ada yang bilang Islam datang dengan menghapuskan hak-hak perempuan, ini orang yang nggak belajar Quran, nggak belajar sejarah. Ya, tapi ya itu ketika mau naik kuda, mau naik unta, maaf ya, zaman unta itu Rasulullah SAW ini sorbannya bu diletakkan di panas. Jadi kemudian diinjak sorbannya Rasulullah SAW. Jadi riwayat yang lain, Rasul menjadikan pahanya sebagai tangga untuk istrinya menaiki unta. Suami yang soleh adalah suami yang memuliakan istri. Dia tidak menghina istri. Demi Allah, seandainya kau ditukar sama istrimu untuk melahirkan anakmu, dan kita akan mau. Coba ditukar deh, kamu yang lahirin anak 9 bulan, anak di perut. Dia timbul kesusahan, ke kanan gak bisa, ke kiri gak bisa, telentang di badannya apa? 9 bulan. Ketika mau melahirkan, kata dokter begini, Bu, kayaknya nggak bisa Bu. Ada 2 pilihan, anak ibu lahir tapi ibu mati, atau anak ibu mati, ibu hidup. Saya mau nanya sama ibu yang di sini, kira-kira ibu pilih yang mana? Saya tanya pilih yang mana? Ibu disuruh pilih begitu nih Bu. Ibu mau ibu yang meninggal, anak meninggal, pilihannya cuma 2, nggak bisa 3, nggak bisa dua-duanya selalu. Pilih yang mana?
di kalangan para ulama ini. Itu bagaimana? Oh, hanya wanita yang punya jiwa seperti ini dari Allah. Hanya wanita yang punya. Seandainya anak saya mati atau saya yang mati, wahai dokter, saya usah mikir, ambil kertas, surat pernyataan, saya tanda tangan saya yang dimatiin. Anak saya seorang wanita itu. Dan itu nggak bisa dilakukan oleh seorang ayah, seorang laki-laki. Makanya kita tahu besarnya perjuangan istri kita yang pada sekarang ini yang diingat. Wahnan ala wahnin, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Luqman, lemah di atas lemah. Udah mengandung, melahirkan, mendidik anak, menyusui, itu wahnan ala wahnin, lemas. Bagian tubuhnya susunya diambil 2 tahun oleh anak. Wafisoruh diambil. Makanya dalam Islam dosa yang dicepetin akibatnya, azabnya sebelum di akhirat, di dunia dia dapat azabnya adalah dosa kepada kedua orang, kepada ibu, kepada istri. Ketika ada seorang sahabatnya, ya Rasulullah, ayun nasi wahsin suhbah. Ya Rasulullah, siapa sahabat terbaik saya? Saya jadiin orang ini sahabat siapa duluan? Apa kata Rasulullah? Ibumu jadiin sahabat terbaik. Kedua kali lagi sahabat yang terus siapa lagi? Ummuk, ibu. Sampai 3 kali Rasul mengatakan ummuk, ibu. Baru yang keempat Rasul bilang abu. Baru bapak kamu. Artinya apa? Betapa banyak orang menjadikan sahabat itu temannya dulu, bukan ibunya. Ibunya ditelepon cuma sebulan sekali, seminggu sekali. Tapi kalau ngobrol sama teman gue sehari bisa 20 kali. Ngobrol sama teman Alisa gue bisa panjang, 2 jam 3 jam ngobrol sama ibu ini. Ibu udah makan, udah ibu, ya udah saya transfer nanti. Waalaikumsalam. Bro, sahabat 2 jam 3. Ibu gak jadi tempat sahabat terbaik. Rasulullah yang paling baik kita jadiin sahabat terbaik dalam hidup ibu. Ibu kita perempuan. Jadi kalau kita menyakiti istri kita menyakiti ibu. Saya mau nanya, ketika suami menyakiti hati istri, fisiknya, apakah dia tidak berpikir dia punya anak perempuan? Nah, anak perempuannya mau disakitin sama menantu. Dia punya ibu, mau nggak ibunya disakitin sama bapak kita? Dia punya kakak perempuan, mau nggak kakak perempuannya disakitin iparnya? Dia punya adik perempuan, mau nggak adik iparnya disakitin sama iparnya? Kita berpikir sebagai laki-laki, insya Allah rumah tangga kita jadi rumah tangga sakinah mawaddah rahmah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Ibu kalau ada tanya jawab, Ibu Ketua, tafadhali silakan. Kalau nggak ada, saya izin pulang ke tempat aku. Baik, terima kasih Ustaz. Izin ada 3 penanya di sini yang boleh bertanya. Sebentar saya pilih ya. Oke, mic-nya sudah pegang sih. Bismillah. Penanya pertama, 1, 2, 3. Turun dulu tadi semua udah naik, saya jadi gimana nih? Turun dulu tangannya boleh diturunkan dulu ya. Oke baik, 1, 2, 3. Yang di baju orang ibu sebelah saya maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan sekolahnya, anak sudah sekolah, baru ya. Ada lagi yang sekarang masuk ke dunia politik, masih mungkin dari dulu saja. Terus sekarang mungkin akan lebih banyak. Pertanyaan saya begini, kalau seandainya kita sebagai wanita ingin sekali untuk berkiprah di dunia politik, ya, tapi suami belum mengizinkan, belum ada izin dari suami. Kita bagaimana menyikapinya agar rumah tangga kita tetap sakinah sama keluarga. Kira-kira
An-Nisa ayat 34. Nah, surat An-Nisa ayat 34. Sahabat, yuk kita baca bareng-bareng yuk, biar kita ngancamnya pulang dapat sesuatu yang kita bawa ya. Surat An-Nisa. Ayat 34. Siapa yang mau baca, Bu? Bu Ketua, siapa yang bisa juga ngaji? Ya, tolong yang nanya dibuka surat An-Nisa semuanya ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Masya Allah. Ya, Ibu, adalah wanita berkarir, wanita berpolitik atau nyari dunia, nyari uang, nyari apapun, ya harus berujuk pada ayat ini. Fungsi suami itu qawwam. Qawwam itu nggak hanya sebagai pemimpin. Qawwam itu mursyid, pembimbing. Bukan hanya pemimpin, dia pembimbing. Dia harus jadi pengarah. Qawwam itu maknanya dia harus mengarahkan istrinya untuk berbuat baik, untuk ikut dengan Rasulullah SAW. Itu tugas suami qawwam. Tanggung jawab dunia akhirat untuk mendidik istrinya. Kemudian yang kedua, tanggung jawab suaminya apa? Adalah wabima anfaqu min amwal. Nafkah. Min amwal, sebagian rezeki. Dia dapat gaji 10 juta, nggak 100% ini. Kalau kita dari ayat ini, tapi sebagian. Jadi kalau ada yang bilang gaji suami 100% dan istri salah. Sebagian. Karena dia masih punya orang tua yang harus diurusin, atau dia punya adik perempuan yang miskin, tak kerabat yang nggak mampu, dia juga punya kewajiban memperhatikan. Tapi yang penting kewajiban istri anak dulu, baru yang lain sebagian. Jadi kalau sudah suami memberikan nafkah, mencukupi kebutuhan lahir batin istri anaknya, maka nggak ada alasan perempuan bekerja, nggak ada alasan untuk berkarir. Ingat, Ustaz Kasyif nggak melarang istri berkarir, nggak melarang wanita berpolitik, ya, gitu. Namun kalau kurang, bisa jadi yang karir-karir itu karena rumah tangganya kurang, suaminya nggak mencukupi dia dalam kebutuhan di anaknya, pendidikan anaknya, makan sehari-hari, maka dia kerja. Di sini para ulama ngasih usul. Sebagaimana Fatimah, istri dari Ali bin Abi Thalib, putri Rasulullah, pernah bekerja kepada orang Yahudi. Ali bin Abi Thalib miskin. Akhirnya istrinya Fatimah binti Rasulullah yang meninggal 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Beliau menimba air milik sumur orang Yahudi. Wanita berkata, selama tidak ada maksiat itu tidak bisa meninggalkan ikhtilaf antara berbau laki-laki perempuan. Fitnah itu jawaban.
Sebentar, saya lihat lagi ya, yang mana yang tunjuk tangan terlebih dahulu. Tangannya di bawah dulu semuanya, karena ini alhamdulillah antusiasnya banyak ya yang mau bertanya. Oke, bismillah, 1, 2, 3. Iya, ya salam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau bertanya, nama saya Ibu Mimi dari Hairul Umat, FPI, kami penyelenggara. Saya mau menanyakan Pak Ustaz, dalam surat Yasin ayat 68 ada ayat wa man yamliku minakistu filqati apabila itu artinya barang siapa kepanjangkan umurnya kepada Allah akan dijadikan yang akan soleh. Apakah mereka akan memikirkan ini kayaknya Ustaz ayat ini saya Ustaz karena isi ayat hampir 80 tapi ayat yang ketiga saya tidak mengerti apakah mereka harus memikirkan atau membahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ini mudah sekali dipahami oleh orang awam seperti Imam Ahmad dari dipanjang umur mengaku sufil khalq dan sisi penciptaan dia kecuali matanya dia ragu, tulangnya dia akan ragu. Ini menunjukkan kepada kita ini tidak selamanya kita kencang kulit, ada masa di mana kulit kita kendor. Makanya ketika kita ulang tahun bukan senang orang marah, karena kita akan berkurang fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Mata kita itu masih muda lagi, ada masa nanti mata kita ragu, nggak bisa lagi melihat Quran, nggak bisa lagi. Ada orang pakai kacamata aja nggak bisa melihat Quran. Telinga itu mau masih bisa dengerin Quran, kita banyak ngaji, dengerin taklim gitu. Karena ada masa nanti telinga kita berkurang, nikmat pendengaran kita. Jadi itu gunakan fasilitas yang Allah berikan masih mendekatkan kita kepada Allah, bukan untuk semakin jauh. Punya mata gunakan untuk melihat bersama. Ada masa kita nanti mata kita bahkan ada orang yang meninggal dalam keadaan buta, berkurang sampai nggak ada yang tuli sama sekali. Ya itu loh masa tua nggak bisa kita lawan. Ya, walaupun pakai anti aging dunia, artinya sekarang ada ilmu namanya manusia itu orangnya egois manusia. Maunya selama hidup di dunia. Makanya ada ilmu sekarang yang dipelajari oleh kedokteran anti aging, ilmu bagaimana bikin manusia nggak tua. Itu ada ilmu yang dipelajari. Nah, kalau kita merujuk pada ayat ini, yang tua sejak itu sebenarnya bukan tua secara fisik. Yang tua sejak itu hatinya nggak mau melihat Allah, pikirannya nggak mau belajar ilmu syariat. Ibu masih muda, demi Allah ibu masih muda. Tuh 80 kayak 20 tahun. Ya kenapa kenapa yang 20 tahun ngaji? Mereka lah orang-orang yang bersiap akan kerugian masa tua. Ibu punya investasi, apalagi nanti investasi adalah amal. Al-Qayyis mandana nafsahu amila lima ba'da maut. Orang cerdas itu bukan orang yang menghabiskan waktu buat dunia, justru orang yang menghabiskan waktu buat akhir, karena dia tahu bakal mati. Sehingga dia mengumpulkan amal setelah kematian. Ibu yang cerdas, ibu semua muda, di sini ibu sehat. Ada orang 80 tahun terus di kursi roda, di ICU sekarang, tapi ibu akan juga di sini apa? Ibu cerdas. Ya bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya matinya dalam keadaan jangan repotin orang. Yang sampai kita matinya sakit-sakitan, diurusin sama suami, diurusin anak. Ya, matinya lagi berkecuali. Kita pasti mati, mati nggak ada umur. Banyak yang muda mati duluan. Jadi nggak usah dipikirin. Baik, terima kasih Ustaz. Penanya terakhir boleh tunjuk tangan, sebentar saya lihat dulu ya. 1, 2, 3. Itu yang dekat. Saya mendapatkan di dalam Al-Quran tidak ada bahwa kita menikahi seseorang harus dengan cinta kepada manusia, tapi kan karena Allah. Kemudian kalau di rumah tangga itu adalah ibadah sama. Cuman kan ada campur tangan cinta sini. Kalau dalam rumah tangga
tentunya atau amalan-amalan yang baik untuk supaya rumah tangga menjadi lebih langgeng, harmonis, bahagia. Misalnya seperti cara kita bersyukur, sabar menghadapi masalah, kemudian misalnya amalan tahajud bareng atau seperti apa, yang kira-kira memang begitu untuk amalan-amalan ini apa aja. Yang ringan-ringan mungkin bisa karena saya itu rumah tangga. Ya, saya setuju dengan ini buat pertanyaan kalau tadi saya ibu dari kasih tahu kita semua tidak ada di dalam cinta itu wajib karena cinta itu. Justru cinta itu timbul setelah pernikahan. Jadi kalau cinta timbul sebelum pernikahan itu cinta setan. Ya ibu ingat, ya garis bawah nikah anak kita tahu makanya nggak boleh pacaran, haram dong mendekati zina. Wala takau zina innahukan apa saya gila sejelek-jelek perbuatan itu sejeleknya Allah itu perbuatan zina adalah zina. Jangan deketin. Kalau zina aja awal deketinnya awal luar biasa deketin bapak lagi zina dan pintu berzina itu pacaran. Makanya omong kosong ada orang yang bilang nikah itu modalnya wajib dengan cinta. Omong kosong. Nikah itu dasarnya ketaatan kepada Allah. Baru langsung rumah tangga. Karena ketika orang pacaran 21 tahun, seminggu nikah keren. Ibu bayangin dari SMA pacaran sampai dia S3 20 tahun gitu. Seminggu nikah keren. Ini pacaran lama, dia bilang modal cinta. Nah, jadi Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Rum ayat 21, tujuan kita nikah ini setelah nikah baru ada yang namanya sakinah, rahmah, mawaddah. Ya, sakinah, mawaddah. Apa itu sakinah? Sakinah itu Bu, ini air. Ini air diisi apa? Ini gelas diisi air, dia tenang. Ini namanya sakinah secara bahasa. Tapi kalau ada begini, di bawah begini, ini bukan sakinah. Jadi ketenangan yang rumah tangga yang kita inginkan apa? Yang kita inginkan dan kita menikah harus tenang. Makanya nyari suami jangan sekedar kayanya, bukan sekedar gantengnya, bukan sekedar cantiknya, atau dia anak orang kaya. Apa kata Rasulullah? Far bisa titik tanpa tiada, pilih pasangan hidup yang agamanya bagus, maka itu pasti bahagia. Punya suami rajin sholat ibu demi Allah itu lebih baik daripada punya suami yang 1 triliun tapi nggak sholat. Itu yang disebutkan sakinah. Faktor dari cinta berarti orang yang menikah karena harta dia akan selalu merasa kekurangan. Orang yang menikah karena ganteng, ketika suaminya stroke, nggak bisa ngapa-ngapain, udah cinta jadi hilang. Orang yang menikah karena cantik, ketika istrinya nanti udah nggak cantik lagi, udah tua, peot, udah dia nggak cinta. Tapi kalau mencinta karena agama, karena akhlak, sampai jannah. Tolong jangan menikah karena modal dunia, modalnya akhirat. Cari suami yang lebih bertubuh masjid, menjadi suami yang sudah gantengnya, kayanya. Karena kekayaan bisa dicari, duit bisa dicari, akhlak susah dibentuk. Harus bertahun-tahun bersuara. Mereka harus Rasulullah, "Idza jaa man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Fa in lam taf'alu takun fitnah wa fasadun kabir wa fasadun kabir." Para orang tua, kalau datang ke kalian orang laki-laki yang punya agama dan akhlak, ingat din akhlak, kawin buru-buru, gak usah mikir panjang. Karena kalau kita nggak melakukan akan terjadi fitnah dan kerusakan besar. Lihat, nikah karena ganteng, karena tampan, selesai. Kalau agama ngaji bareng kali bareng, ibu coba jangan suami. Nanti bulan depan 2 bulan lagi ada kajian lagi sedikit kok ngaji bareng.
bikin tirai, suami kanan, istri kiri yang mulia. Itu nggak akan ada yang mengalahkan kebahagiaan pasangan suami istri yang mencari agama, bareng-bareng mendekatkan diri kepada Allah. Itu sumber kebahagiaan. Sakinah. Yang kedua apa? Rahmah. Rahmah itu kita mencintai karena kelebihan pasangan kita. Mawaddah mencintai pasangan kita karena kekurangan. Ini rahmah karena kelebihan. Mawaddah suami kita pasti punya kekurangan. Udah cintai kekurangan. Istri kita punya kekurangan. Mawaddah cintai kekurangan. Itu hanya ada doa. Saya pikir kami cukupkan, Bu. Terima kasih. Follow Instagram saya kasih HER. YouTube-nya subscribe. YouTube-nya kasih dia. Saya bersama sahabat saya yang Bang Fuad, beliau juga konten kreator hebat. Beliau juga objek dakwah. Follow juga Fuad, follow Instagram dia. Kasih. Nah, bukan kamu tulisannya. Tulisannya ada di spanduk. Saya mengkritik sama panitia. Kenapa foto yang dipajang saya nggak pakai peci? Nanti disangkanya bukan ustaz ini. Akhirnya kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah, mawaddah rahmah. Sampai ada gangguan, ada siapa yang mengganggu rumah tangga kita kembalikan semuanya urusan hidup mati kita, rumah tangga kita kepada Allah. Yang kita berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami hadir hari ini Allah di Masjid Mus'ab bin Umair dalam rangka kecintaan kepada Rasulullah. Katakan sebagai hamba ya Allah, anggap kami sebagai mudah ya Allah. Kami ingin selalu mendapat doa rahmat kasih sayang. Betapa banyak dosa-dosa yang kami lakukan tidak terhitung, tidak terhingga. Kami ingin ya Allah menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang kau cintai, kau sayang ya Allah. Kami akan buktikan itu ya Allah sampai nafas terakhir kami kau buktikan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Betapa sering kami bermaksiat tapi Engkau masih memberikan nikmat. Betapa sering kami durhaka, Engkau masih memberikan anugerah. Maka oleh itu ya Rabbal Alamin, maafkan dosa-dosa kami, ampuni semua kesalahan-kesalahan kami. Kalau Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, kepada siapa lagi kami memohon ampunan? Kalau Engkau tidak merahmati kami ya Allah, kemana kami akan mencari kasih sayang? Pintu ampunan hanya milik-Mu, pintu kasih sayang hanya milik-Mu ya Allah. Allah ya Rahman, orang tua kami yang ada di alam barzah, lapangkan kubur orang tua kami, jadikan kubur orang tua kami cahaya raudhatul jannah dan surga. Jangan siksa ya Rabbal Alamin, jangan siksa orang tua kami di alam kubur. Orang tua kami yang lagi sakit ya Allah, angkat penyakit ibu kami, angkat penyakit ayah kami ya Allah. Kami ingin mereka sehat, kami ingin mereka kuat, dan kami ingin mereka selalu ibadah di jalan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami wafat, kami tidak tahu bagaimana keadaan anak kami titipkan kepada Engkau ya Allah. Jaga anak kami, bimbing anak kami, beri hidayah hati anak kami agar selalu menjadikan Engkau tujuan hidup mereka, agar menjadikan akhirat tujuan hidup mereka ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, jangan cabut nikmat iman yang begitu mahal di dalam hati kami ya Allah. Jangan cabut nikmat Islam yang begitu berharga dalam hidup kami Allah. Matikan kami dalam keadaan iman, matikan kami dalam keadaan Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.